Namun yang kita akan tadabburi adalah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita mengangkat tema adalah adakah hubungan antara doa dengan takdir, atau kita istilahkan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bahwa di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, segala apa yang akan terjadi dan yang sudah terjadi itu ternyata takdir penetapannya jauh sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Dalam hadis disebutkan keterangannya bahwa berapakah jaraknya antara ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik individu atau suatu kaum, suatu bangsa, ketetapannya itu ternyata 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menyelesaikan ketetapan dan takdir pada setiap hambanya. Nah, apakah ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuatu yang bersifat paten? Ada di antaranya sesuatu yang bersifat paten, dalam artian tidak bisa lagi diganggu gugat, sebab memang seperti itulah yang Allah inginkan kejadiannya. Ada di antara takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengalami perubahan disebabkan karena kekuatan dahsyat dari sebuah doa. Inilah kira-kira yang disebutkan dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi mengatakan, la yaruddul qadra illa du'a, la yaruddul qadra illa du'a, tidak ada yang dapat mengembalikan takdir, atau kita bisa katakan tidak ada yang dapat merubah takdir. Nah, berarti di sini kita sudah mulai sedikit terjawab dengan tema kita, adakah hubungan antara doa dengan takdir. Nah, salah satu di antara keterangannya hadis yang kita bacakan ini, la yaruddul qadra illa du'a, tidak ada yang dapat mengalihkan, merubah takdir itu terkecuali karena kedahsyatan, kekuatan sebuah doa. Nah, dengan demikian, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ada sesuatu yang ditakdirkan dalam kehidupan kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita berdoa, maka seperti itulah ketetapannya. Dan di saat kita berdoa dan doa kita diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah bisa merubah takdir tersebut disebabkan karena usaha yang kita lakukan. Jadi kita ingin mengatakan bahwa berdoa itu adalah bahagian daripada usaha. Orang biasa mengatakan kita berdoa dan kita berikhtiar. Sebenarnya berdoa itu adalah bahagian daripada ikhtiar. Berdoa itu adalah bahagian daripada mengambil sebab. Akan tetapi tentu dalam urusan-urusan keseharian kita, tentu saja tidak boleh kita memahami secara tidak proporsional makna daripada hadits yang seperti ini. Tetap saja dalam kehidupan kita ini harus mengambil sebab yang konkret dalam kehidupan kita ini. Jadi seperti itu kira-kira kedudukan antara doa dengan takdir. Nah, kita akan kembali menyebutkan di antara riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang
keampuhan sebuah doa. Dalam salah satu hadis ya disebutkan bahwa ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu merupakan senjatanya, tamengnya, pelindungnya orang-orang yang beriman. Ya. Jadi dengan doa itu kita berharap Allah Subhanahu wa taala bisa merubah keadaan kita, merubah takdir kita. Andaikan bahwa dalam hidup ini tidak ada pengaruhnya doa dalam kehidupan kita ini, maka tentu saja tidak perlu ada petunjuk Nabi yang menyuruh untuk kita berdoa. Iya. Bukankah ketika kita berdoa, kita pada dasarnya menginginkan dari sesuatu yang kita tidak inginkan itu, dengan berdoa akan terjadi kebalikan daripada apa yang kita tidak inginkan. Iya. Umpamanya saja, contoh di musim kemarau ini yang alhamdulillah sudah mulai turun hujan walaupun belum tiap hari. Iya. Kita memiliki satu sunnah ya, ketika kemarau itu berkepanjangan, maka kita dianjurkan untuk salat istisqa, ya, salat meminta hujan, ya. Dan salah satu di antara hikmahnya, ya, kita meminta, ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari hambanya itu sebuah hubungan yang tidak pernah terputus antara hamba dengan Khalik, ya, antara Khalik dengan makhluk. Ya. Andaikan kita mau menerima segala sesuatu, ya, istilah orang pada hari ini, segala urusan serba sinsalabin, dalam arti tidak ada lagi intervensi manusia di dalamnya. Kita tidak perlu berdoa, kita menerima saja keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kehidupan dunia ini tidak menjadi dinamis, ya. Pasti kehidupan dunia ini tidak memiliki seni, karena segala sesuatunya serba ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi unsur ikhtiar manusia ya di dalamnya. Maka seperti yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umpamanya tentang zikir pagi dan zikir petang, ya. Zikir pagi dan zikir petang itu salah satu di antara poin-poinnya adalah ada di dalamnya zikir-zikir yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan perlindungan dan tidak ada yang dapat memberikan bahaya dan mudarat kepada kita terkecuali atas ketetapan dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Seperti zikir yang semuanya kita hafal insyaallah, ya, yang bunyinya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, atau wa huwas sami'ul basir. Bismillah, dengan nama Allah, alladzi la yadurru, tidak ada yang dapat memberikan mudarat, bahaya, gangguan, ya, apa saja, bersifat umum. Ma'asmihi, dengan adanya Allah Subhanahu wa taala di samping kita, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di mana kemungkinan terjadi yang namanya bahaya dan kemudaratan itu yang dapat menimpa kita? Ya, tentu saja hanya dua. Apakah di bumi, apakah di langit? Iya. Maka Nabi mengatakan alladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Iya. Kalau Allah yang sudah menjaga kita, mudarat yang kita khawatirkan itu yang mungkin dalam takdir kita sebenarnya kita akan tertimpa daripada musibah tersebut, tapi karena dengan kekuatan kedahsyatan doa itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengalihkan kita dari sebuah mudarat dan dari sebuah musibah. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ya, di bumi dan di langit, ya,
Di mana saja, ya, di laut, di daratan, ya, di udara, semuanya. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya. Dalam salah satu hadis disebutkan, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah murka pada orang tersebut. Karena orang yang tidak mau meminta itu, tentu filosofinya adalah orang yang merasa tidak membutuhkan siapa-siapa. Ya. Maka ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita memposisikan diri kita sebagai orang yang fakir. Orang fakir itu orang yang paling butuh. Dan Allah memang memposisikan hambanya itu sebagai orang-orang fakir. Ya. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah yang maha kaya dan kalianlah yang fakir. Ya, fakir bentuk jamaknya adalah fuqara. Ya. Apa kaitannya dengan fakir kepada Allah dan fakir, ya, istilah keseharian kita fakir miskin. Orang fakir miskin itu adalah orang yang pantas kita santuni, pantas kita bantu, karena memang orang yang tidak punya apa-apa. Ya. Bahkan fakir itu untuk satu hari satu malam saja tidak dapat memenuhi daripada kebutuhannya. Maka diistilahkan fakir, fuqara. Makanya Allah memposisikan dan menempatkan dalam pembaikan zakat, yang pertama itu innamas shadaqatu lil fuqara. Ya, orang-orang fakir karena mereka yang paling butuh. Ya. Tapi fuqara dalam kaitannya dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang bermakna butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh oksigennya, butuh bernapasnya, butuh dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala supaya peredaran darah kita lancar, jantung kita tetap berdetak, ya, dan seterusnya. Semuanya itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ruas TV yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita fokus, ya, sedikit membahas lebih jauh tentang hubungan antara doa dengan takdir. Nah, saya ingin lebih fokus, adakah kaitannya antara takdir dengan doa? Yang kalau kita ingin bahasakan, katakanlah takdir itu adalah takdir musibah. Kita sudah jelaskan tadi bahwa ada riwayat yang menyebutkan la yarudul qadra illa du'a. Tidak ada yang dapat merubah takdir, ya, kecuali doa. Dari yang seharusnya tidak turun hujan, dengan doa kita yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bisa menurunkan hujan pada saat itu. Ya, kisah seorang badui yang masuk ke dalam masjid di hari Jumat yang mulia itu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sementara berkhutbah, tiba-tiba orang badui tersebut, ya, orang badui itu kalau kita, ya, orang-orang yang kurang berpendidikan, yang biasanya berasal dari kampung-kampung, dari daerah-daerah, ya, itu namanya orang badui. Tiba-tiba saja orang tersebut berteriaklah kira-kira seperti itu, ya, meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sementara berkhutbah dan mengatakan, ya Rasulullah, ya, bahkan dia menyebut namanya secara langsung, ya Muhammad, berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala karena tanaman-tanaman saya, kemudian hewan-hewan ternak saya itu sudah pada terancam pada mati semuanya. Ya, tanaman-tanaman itu, ya, sudah mulai layu dan bahkan akan mati. Ya, maka dalam riwayat itu disebutkan, di saat itu juga Nabi SAW berdoa dan mengangkat tangannya, yang tentu saja doa yang khusyuk, ya, dari seorang Nabi, seorang Rasul, doa yang jujur. Maka disebutkan dalam riwayat itu, ternyata sebelum Nabi turun dari mimbar, ya, begitu cepat, ya, begitu singkat, tapi ini bisa dikatakan doa ini masuk dalam kategori kira-kira
ya apa istilahnya, ya sama dulu ketika masih ada yang namanya kantor pos, ya kita mengirim surat itu ada namanya pengiriman kilat, ya pengiriman kilat, ya jadi kilat itu ya sehari bisa sampai, ya tidak persis seperti kilat ya dan guntur itu. Maka doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini saya istilahkan dengan doa yang begitu cepat didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang begitu cepat diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu juga mulai guntur, mulai kilat, ya, mulai menghitam awan-awan di atas itu, ya, dan pada hari itu juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala turun hujan. Nah, pada pekan berikutnya, pada Jumat berikutnya, masih saja Nabi yang berkhutbah pada Jumat berikutnya, datang lagi orang yang sama. Ya, berarti interval waktunya kurang lebih 1 pekan dari Jumat ke Jumat. Datang lagi orang yang sama, orang Badui itu berteriak sementara Nabi berkhutbah dan mengatakan, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, segera engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala menghentikan hujan ini, karena selama sepekan ini kita sudah kebanjiran." Nah, begitulah manusia. Di saat musim panas mau hujan, di saat hujan mau panas, ya. Kapan manusia ini mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita lanjut cerita itu, ya. Singkat cerita, Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di atas mimbar itu, dan sesegera mungkin, ya, langit kembali menjadi cerah, ya, dan Allah Subhanahu wa taala menahan, ya, hujannya. Ini bukti bahwasanya doa itu memberikan dampak yang luar biasa, ya, dalam kehidupan kita ini, tergantung kualitas daripada doa-doa yang kita lantunkan, yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu di antara penghalang-penghalang doa, atau salah satu di antara penyebab tumpulnya doa-doa kita yang tidak bisa mengetuk pintu langit adalah, mungkin di antara sekian sebabnya itu, salah satu di antaranya ketika sumber-sumber yang kita miliki adalah berasal dari sumber yang haram. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang melakukan perjalanan musafir, dan musafir itu salah satu di antara keadaan yang memungkinkan Allah terima doanya orang yang musafir itu. Makanya Umar, ya, radhiyallahu taala anhu, pernah melaksanakan ibadah umrah dari Madinah ke Mekah. Di saat beliau pamit sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mengatakan, "La tansana ya ukhayya bidu'aik." Jangan engkau melupakan untuk mendoakan kita, wahai Umar, dengan doa-doa yang terbaikmu, karena kamu musafir, apalagi ditambah mau pergi melaksanakan ibadah umrah. La tansana ukhayya bidu'aik. Jangan engkau melupakan doa-doa terbaikmu untuk kita ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta, ya, kepada Umar, ya, artinya untuk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sesuatu yang lebih baik. Ya. Maka doa ini sesungguhnya bahagian daripada ikhtiar, ya, yang paling kuat. Maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tinggal kita mengatakan bahwa apakah kejadian pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga bisa terjadi pada umatnya? Ya, segala sesuatu ada persyaratan-persyaratannya. Maka kita jawab, kalau memenuhi persyaratan-persyaratannya, maka sifatnya doa itu, ya, di mana ada satu doa di dalam Al-Quran, doanya Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, ya, di mana beliau ketika ditelan oleh ikan hiu, ya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mengakui bahwa ia telah melakukan bentuk kezaliman dan penganiayaan terhadap dirinya sendiri, di mana beliau meninggalkan daripada, ya,
kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir doa itu bahwa ternyata itu sifatnya umum, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi saya ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi itu bisa terjadi pada umat-umatnya ketika terpenuhi daripada syarat-syaratnya. Nah, dalam hadis yang saya sebutkan tadi itu, ada orang yang tumpul doanya. Disebabkan karena pertama mat'amuhu haram. Sumber makanannya itu dari yang haram. Pentingnya kita untuk senantiasa profesional, memiliki pekerjaan yang menjadi sumber-sumber pendapatan kita. Ya. Karena kalau kita tidak memiliki pekerjaan, kita menjadi manusia pengangguran, yang ada dalam pemikiran kita, yang ada dalam benak kita, selalu berpikir yang negatif. Ya. Bagaimana merampok, bagaimana mencuri, bagaimana menipu, bagaimana berbohong, bagaimana merekayasa. Ya. Itu saja yang ada dalam benaknya, ya, orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan yang sifatnya menjadi sumber-sumber pendapatannya. Maka sumber makanannya haram, sumber minumannya haram, ya, bisa haram dalam arti cara mendapatkannya yang tidak benar, ya, itu juga namanya haram, ya. Atau yang kedua, zatnya yang haram, ya. Kita sering istilahkan makan uang haram, ya. Sebenarnya tidak ada uang yang haram dari sisi zatnya. Semua adalah uang yang pantas untuk kita belanjakan, cocok untuk kita belanjakan. Tapi orang sering istilahkan uang haram itu lebih identik kepada cara mendapatkan daripada uang itu. Dengan cara menipu, dengan cara berbohong, dengan cara korupsi, dengan cara membalimi orang lain, ya. Nah, bermacam-macam, ya, tafsirannya yang namanya haram itu. Sumber makanannya haram, sumber minumannya haram, kemudian malbasuhu haram, ya. Apa yang dia pakai itu dari sesuatu yang haram, ya. Kemudian maskanuhu haram, ya. Tempat tinggalnya adalah sesuatu yang haram, ya. Mungkin yang dia tempati membangun rumah itu karena dia memiliki power, dia memiliki kekuatan, dia memiliki uang, ya. Maka pemilik tanah itu dia usir, ya, dia usir pergi, kemudian dia menempati, ya, tempat tersebut. Ya, kita ya, baru-baru ini betul-betul melihat, ya, dengan mata kepala kita, dalam arti kita tonton, ya, tentang berita beberapa kejadian-kejadian di negeri ini, tentang kejadian Rempang yang diusir daripada penduduk-penduduknya, ya. Dan ini Allahul Musta'an, ya, bukan orang biasa yang melakukan, akan tetapi dilakukan oleh orang-orang yang punya otoritas kebijakan, ya. Maka semuanya itu akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ruas TV yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan masuk secara terperinci bagaimana kedudukan doa dan musibah ketika musibah itu dalam takdirnya menimpa seseorang. Apa peranan daripada doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita akan menyebutkan keadaan doa dan bala atau musibah ketika musibah itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berdoa. Yang pertama, pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, an yakuna ad-du'a'u aqwa minal bala'i fayadfa'u. Keadaan yang pertama adalah di mana doa-doa kita itu adalah doa yang berkualitas. Doa yang didengarkan oleh Sang Pencipta. Doa yang didengarkan oleh Yang Maha Mendengar. Doa yang diketahui oleh Yang Maha Mengetahui. Doa yang diketahui oleh Yang Maha Kuasa. Ya, maksudnya
semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu doa yang didengar. Doa itu doa yang diketahui. Doa itu adalah doa yang dilihat oleh Allah. Orang yang melantungkan doa itu mungkin di tengah malam gelap gulita, ya, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jutaan, ya, kaum muslimin mendoakan saudara-saudara kita di Palestina pada hari ini. Allahumma unsur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Gaza wa fi Palestin. Allahumma anji ikhwanana al-mustad'afin al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza. Ya. Allahumma arham mautahum. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma dawi jarhahum. Allahumma shfi mardahum ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din minal yahudil ghasibin al mu'tadin. Allahumma anqidhil masjid al-aqsa min as-suhyunin wa man awanahum minal munafiqin wal kuffar ya rabbal alamin. Ini contoh-contoh doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ingin takdir yang menimpa saudara kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merubah takdir itu. Bahkan kita memiliki obsesi, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, membubarkan, ya, negara Israel itu dan memerdekakan saudara-saudara kita di Palestina. Ya, itu karena kekuatan dahsyat daripada doa-doa kita. Maka kalau dari seseorang saja memungkinkan Allah merubah sebuah takdir, maka bagaimana dengan jutaan umat Islam, ya, di Jakarta, di Makassar, ya, di beberapa provinsi, bahkan di belahan dunia, ya, semua ikut mendoakan, ya, kaum muslimin yang ada di Palestina, ya, dengan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Israel, laknatullahi alaihim, ya, ajma'in. Maka ketika doa kita ini kuat, doa yang sifatnya doa kolektif, ya, mungkin itu dilangsungkan secara bersama-sama, ya, atau masing-masing kita, tapi maknanya juga kolektif. Saya berdoa di sini, Anda berdoa di sana, ya. Kita berdoa di Indonesia, saudara kita berdoa di tempat lain, di Mekah, di Madinah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kita yakin dan percaya bahwa kalau Allah mendengarkan doa-doa kita, mungkin masih ada hikmah, ada sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika belum memenangkan kaum muslimin, ya, pada perjuangan-perjuangan, ya, mereka. Mungkin ada hikmah-hikmahnya yang kita tidak tahu, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan wala yansurannallahu rusulahu. Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu dan menolong orang-orang beriman dan rasulnya. Maka ketika kekuatan doa ini dahsyat, maka penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang Israel terhadap orang-orang Palestina itu bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita kembalikan pada pribadi-pribadi kita, apa yang kita alami pada saat ini, musibah-musibah yang kita alami pada saat ini, ya, internal keluarga kita, ya, atau bangsa kita, ya, kita ini sementara dalam tahun-tahun politik, ya, kita mesti memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kita yakin dan percaya bahwa di Lauhul Mahfuz itu Allah sudah tahu, iya, siapa yang akan menjadi pemimpin nasional nanti, siapa yang akan menjadi presiden. Iya. Itu Allah telah tetapkan. Tapi ingat, berdasarkan kajian kita ini, Allah bisa merubah itu ketika doa kita itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ya Allah, datangkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin, ya, yang pro kepada rakyat, yang senantiasa memberikan maslahat kepada orang banyak,
bukan memikirkan dirinya sendiri. Ketika doa itu kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita aminkan, maka luar biasa dahsyatnya daripada doa-doa tersebut. Maka jangan pernah melecehkan, memandang enteng yang namanya doa itu, karena dia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Yang kedua, pemirsa Roas TV yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika doa itu lebih kuat dibandingkan dengan musibah itu, maka yang terjadi adalah Allah memenangkan kita, kalau kita kaitkan dengan perjalanan peristiwa perjuangan saudara-saudara kita di belahan bumi mana saja, dan yang terdekat yang sementara berlangsung ini adalah perjuangan saudara-saudara kita di bumi Gaza dan di bumi Palestin. Yang kedua, an yakuna adhafa minal bala fayaqwa alaihi al bala'u fayusawu bihi al 'abdu walakin qad yukhaffifuhu wa in kana dha'ifan. Keadaan yang kedua, hubungan antara doa dengan takdir, yaitu ada kemungkinan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang agak lemah, doa yang sedikit mungkin tidak terpenuhi daripada syarat-syaratnya. Orang berdoa tapi juga mungkin mengkonsumsi yang haram, orang berdoa tapi juga mungkin menzalimi orang lain, orang itu berdoa tapi mungkin sumber pakaiannya dari sesuatu yang syubhat atau yang haram. Maka doa yang seperti ini masuk dalam kategori doa yang kurang berkualitas, yang kurang berkualitas. Maka apa yang terjadi ketika doa itu lebih lemah dibandingkan dengan bala dan musibah? Disinilah terjadi kemungkinan takdir Allah akan terjadi pada diri seseorang itu sebagaimana rencana yang semula Allah. Yang Allah takdirkan umpamanya kena musibah, dan doanya yang lemah, maka tidak ada yang menjadi penghalang untuk Allah takdirkan musibah terjadi pada orang itu. Akan tetapi doa yang lemah itu, selemah-lemahnya doa, masih lebih baik dibandingkan dengan kita tidak berdoa sama sekali. Karena doa yang lemah itu, walaupun musibah itu mungkin kuat, paling minimal adalah kalau kita tidak terhindarkan dari musibah dan takdir yang kita tidak inginkan itu, paling minimal dia dapat meringankan. Paling minimal dia dapat meringankan, walaupun doa-doa kita adalah doa-doa yang kurang berkualitas. Makanya kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya ada orang yang merasa sudah berdoa, sudah maksimal berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak berdoa, tapi ternyata dia kena musibah juga. Dia kena musibah juga. Saya teringat dengan salah seorang ibu yang nelpon, sudah lama kejadiannya itu. Ibu ini adalah seorang pengusaha warung makan. Nah, beliau menceritakan bahwasanya masuk salah seorang yang berpura-pura sebagai pelanggan, mau makan. Dibuatlah ibu ini sibuk, tolong ininya bu, tolong ininya. Nah, akhirnya sang ibu ini masuk ke dapur, ternyata laci mejanya itu ternyata dikuras oleh orang yang masuk itu. Dia bawa lari daripada uang tersebut. Setelah kejadian itu, ibu ini nelpon saya. Yang mana ibu ini menceritakan bahwasanya, alhamdulillah Pak Ustadz, saya selama ini mengeluarkan hak-hak daripada harta saya. Kalau tiba saatnya untuk saya berzakat, saya berzakat. Kalau ada kelebihan-kelebihan rezeki, saya bersedekah. Begitulah kira-kira bentuk curhat daripada sang ibu tersebut. Maksud ibu itu menyampaikan curhatnya itu bahwa saya kan sudah berdoa. Saya sudah mengeluarkan hak-haknya daripada harta saya, sudah berzakat, sudah bersedekah, bahkan mungkin tambah yang lainnya,
sudah puasa-puasa sunat, sudah sholat-sholat sunat, tapi kenapa masih terkena yang namanya musibah? Ya, maka ketika mendengarkan curhatnya daripada sang ibu ini, saya teringat dengan pembahasan kita ini, ya, bahwa saya mengatakan, andaikan saja mungkin ibu tidak berdoa, ya, andaikan kita mau mendapatkan bocoran itu, bahwa kita berandai-andai mungkin ibu, ya, mungkin sebenarnya ibu itu takdirnya adalah musibah yang lebih besar, yaitu rumahnya terbakar, ya, tanpa ada yang bisa diselamatkan. Tapi karena ibu berdoa, ibu bersedekah, ibu berbuat baik, maka Allah tetap mentakdirkan ibu kena musibah. Akan tetapi andaikan ibu tahu bahwa ternyata takdirnya ibu adalah hangus rumahnya, tidak yang bisa diselamatkan, kemudian mendapatkan bocoran karena Anda berdoa, akhirnya dialihkan hanya kecurian saja. Maka andaikan ibu tahu bahwa seperti itu takdirnya, sebenarnya walaupun kecurian musibah, pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya biasa kita mengatakan, ya, kita itu orang Indonesia kalau kena musibah, ya, sudah kena musibah kadang-kadang kita mengatakan untungnya, ya, untungnya. Sebenarnya, ya, untungnya ini ada pijakan dasar narasi dalam agama, bahwa ketika kita terkena sebuah musibah, mungkin ada musibah yang lebih besar yang seharusnya menimpa kita, tapi karena kekuatan doa yang kita persembahkan, yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun doa itu adalah doa yang lemah, maka pada akhirnya kita dihindarkan dari sebuah, ya, musibah. Dan sering kita mengalami dalam kehidupan kita ini, kita dari rumah Masya Allah, kita sudah pokoknya pada hari itu baik-baik, ya, mulai bangun subuh tepat waktu, ya, pergi ke masjid, sholat sunat qabliyah dulu, baru setelah itu berdoa antara adzan dan qomat, baru sholat, ya, fajar, ya, berjamaah di masjid, ya, baru setelah itu mungkin berzikir setelah sholat, baru setelah itu dia membaca zikir pagi, ya, setelah terbit matahari syuruk dia sholat sunat 2 rakaat, ya, berdoa dalam sholatnya, setelah itu dia pulang ke rumah, dia mandi, dia sarapan, ya, keluar rumah, ya, dia berdoa, ya, naik kendaraan dia berdoa, tiba-tiba dalam perjalanan itu dia terkena musibah. Maka saya ingatkan kita yang mengalami kejadian yang seperti itu harus betul-betul berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan justru mengatakan, kenapa saya ini kena musibah? Apa yang kurang ya Allah? Saya sudah berdoa, saya sudah sholat subuh, saya sudah bersedekah, kok bisa seperti ini? Kita tidak tahu. Allah mengatakan, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi ada sesuatu yang menimpa dirimu kau tidak suka, tapi itu sebenarnya yang lebih baik bagimu. Bisa ada sesuatu yang kau suka, iya, akan tetapi justru itu tidak baik bagimu. Dan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah yang lebih tahu, ya, dan kalian tidak tahu tentang apa kejadian, ya, kejadian itu. Maka kita sebagai seorang muslim, di samping kita berdoa dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga harus memperbaiki persangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadits qudsi dikatakan, ana inda dhanni abdi bi. Ya, kata Allah dalam hadits qudsi itu, tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia persangkaan baik kepadaku, maka aku memberikan yang baik. Kalau dia persangkaan buruknya, maka aku memberikan juga yang buruk. Jadi tergantung, ya, persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ya, jamaah sekalian, keadaan atau hubungan antara doa dengan bala, an yakuna atau an yataqawama wa yamna'a kullu wahidin minhuma sahibahu. Yaitu antara doa dan takdir itu memang sama-sama kuat. Memang sama-sama kuat. Ada musibah umpamanya yang memang
dalam takdir kita akan menimpa kita. Nah, takdir yang kemungkinan akan terjadi itu dihadapi dengan doa yang sangat berkualitas. Maka apa yang terjadi? Yang bisa terjadi pada saat itu adalah an yataqawama, akan terjadi pertarungan yang berkepanjangan. Dalam hadis disebutkan, wa innal bala'a la yanzilu fayalqahu du'a faya'talijani ila yaumil qiyamah. Dan sesungguhnya ada bala yang mungkin turun kepada seseorang, akan tetapi dia tiba-tiba dihadapi oleh sebuah doa yang berkualitas. Tiba-tiba dia dihadang, kira-kira seperti itu. Dia dihadang oleh doa yang berkualitas. Faya'talijani ila yaumil qiyamah. Maka apa yang terjadi ketika takdir itu sesuatu yang kuat, kemudian doa itu doa yang berkualitas, di sini akan terjadi pertarungan sampai pada hari kiamat. Maka apa yang kita alami dalam kehidupan ini ketika kita berdoa tidak lepas daripada 3 keadaan yang kita sebutkan tadi. Kita sebutkan secara cepat. Yang pertama, doa lebih kuat dibandingkan dengan bala, maka kita terhindar dari bala. Yang kedua adalah doa lebih lemah dibandingkan dengan bala, maka kita bisa terkena daripada musibah yang kita tidak inginkan itu. Paling minimal kita diringankan. Yang ketiga adalah sama kuat antara doa kita dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 hubungan antara doa dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada memang pembahasan para ulama bahwa sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah itu bisa dirubah. Sebagaimana ada juga di antaranya ditafsirkan daripada perubahan itu menjadi sebuah keberkahan. Umpamanya kita meminta agar supaya dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa memang Allah rubah. Ada umur yang sementara, ada umur yang paten. Ketika kita mengambil daripada sebabnya, maka Allah bisa rubah. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya dipanjangkan umur kita, artinya diberkahi umur kita. Tetap umur itu tidak maju mundur, akan tetapi ada orang yang diberikan umur yang pendek, akan tetapi luar biasa keberkahan daripada umurnya. Umpamanya kalau tidak salah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang umurnya hanya sekitar 40 tahun, akan tetapi karya beliau hampir bisa dikatakan tidak seimbang antara karya beliau dengan umur beliau. Kita bisa mengatakan kapan beliau menulis buku ini, ada buku beliau yang berjudul Al-Adhkar, yang hampir di seluruh dunia Islam itu dibaca setiap habis salat. Di Saudi ini buku yang sering dibaca. Ada buku beliau kumpulan Arba'in An-Nawawiyah, yang mengumpul 40 hadis. Juga buku yang paling banyak dibaca di negeri-negeri kaum muslimin, dibaca seperti di Saudi habis salat asar biasanya itu dibaca itu. Nah, ini salah satu di antara contoh bahwa beliau dipanjangkan umurnya dalam arti selalu diberkahi umurnya, karena setiap beliau dibaca daripada karya-karya beliau itu selalu mendapatkan kiriman yang baik berupa amalan-amalan kebaikannya, dan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita pemirsa Ruas TV yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa konsisten, istiqamah dalam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta yang lebih baik dalam kehidupan kita ini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.